LCMC Newsline bersama saya Rahel Aurelia Silvan. Fashion telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari, khususnya di kalangan anak muda. Namun, di balik tren pakaian murah yang semakin marak, terdapat dampak lingkungan dan sosial yang sering tidak disadari. Liputan kali ini menyoroti mendorong masyarakat untuk membeli lebih banyak tanpa memikirkan dampaknya. Melalui kegiatan ini, kami berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak pakaian murah terhadap lingkungan dan sosial, mendorong pola belanja yang lebih bijak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap kondisi pekerja di industri fashion. Dalam beberapa tahun terakhir, industri fashion mengalami pertumbuhan pesat melalui produksi massal dengan harga rendah. Merek-merek besar terus mengeluarkan koleksi baru dalam waktu singkat, sehingga mendorong konsumen untuk terus berbelanja. Namun, proses produksi yang cepat ini menyebabkan peningkatan emisi karbon dan limbah tekstil secara signifikan. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut, industri fashion menyumbang sekitar 10% emisi karbon global, serta menjadi salah satu penyumbang limbah air terbesar di dunia. Dampaknya tak berhenti pada lingkungan, namun juga dirasakan oleh para pekerja di balik industri ini. Banyak buruh yang digaji rendah, bekerja dalam kondisi kurang layak, dan tanpa jaminan keselamatan yang memadai. Sementara itu, media sosial terus membentuk pola pikir konsumtif, di mana penampilan dan tren baru dipandang sebagai standar nilai diri. Akibatnya, siklus produksi dan pembuangan pakaian terus berulang tanpa henti, meninggalkan jejak yang berat bagi bumi. Di tengah kondisi ini muncul semakin banyak gerakan untuk mendorong fashion berkelanjutan. Banyak desainer dan anak muda mulai mengajak untuk mengurangi perilaku boros, memilih produk yang lebih tahan lama, dan mengutamakan etika dalam berbelanja. Setiap keputusan yang kita buat saat membeli pakaian memiliki dampak langsung bagi lingkungan dan kehidupan orang lain. Saya Rahel Aurelia Silvan, LCMC Newsline, mengingatkan bahwa gaya bukan hanya tentang penampilan, tapi juga tentang kesadaran dan tanggung jawab terhadap bumi dan sesama. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di LCMC Newsline berikutnya.
Kembali lagi di LCMC Newsline bersama saya, Wianida. Di tengah majunya teknologi, ada kebiasaan baru yang berbahaya untuk lingkungan dan kebijakan uang kita, yaitu tren mengganti gadget setiap tahun, sebagai contoh nyata dari gaya hidup overconsumption. Liputan kali ini membahas soal sikap boros dalam memakai barang elektronik dan dampak besarnya. Tren ini bukan lagi soal butuh, tapi soal ingin memperlihatkan status dan mencari kepuasan instan. Melalui liputan ini, kami ingin menyadarkan Anda untuk belanja lebih bijak demi kesehatan uang pribadi dan masa depan bumi. Iklan yang terlalu gencar, serta keluarnya produk baru dengan perubahan yang sedikit, membuat konsumen merasa gadget lama mereka sudah ketinggalan zaman. Alhasil, ponsel, laptop, atau jam pintar yang baru dibeli beberapa bulan langsung diganti hanya demi fitur baru yang kecil. Kebiasaan ini jelas bukan berdasarkan kebutuhan, dan secara langsung menguras tabungan pribadi konsumen. Tidak hanya masalah finansial, penggantian perangkat tahunan juga menciptakan masalah lingkungan yang mengkhawatirkan. Perangkat elektronik lama yang dibuang cepat berubah menjadi sampah elektronik. Sampah ini sangat berbahaya karena mengandung bahan kimia berat seperti timbal dan merkuri yang sulit diurai. Jika penanganannya tidak benar, bahan beracun ini dapat mencemari tanah dan sumber air di sekitar kita. Mengurangi sampah elektronik dan membangun pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab membutuhkan perubahan besar dari dua sisi. Konsumen perlu mengutamakan ketahanan dan kesehatan finansial di atas tren sesaat. Sementara produsen perlu berkomitmen pada desain yang lebih mudah diperbaiki dan berkelanjutan. Saya Wianida, LCMC Newsline mengingatkan bahwa dengan mengevaluasi kebutuhan nyata dan memperpanjang usia pakai gadget, kita bisa bersama-sama memutuskan siklus overconsumption, perangkat tahunan, menuju ekonomi elektronik yang lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di LCMC Newsline berikutnya.
kembali lagi di LCMC Newsline bersama saya Melfasya Cendra. Gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat saat ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Fenomena food waste menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi dan perlu diwaspadai. Tingginya angka konsumsi berlebihan, khususnya pada food waste, semakin meningkat. Fenomena food waste ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Banyak dampak yang dapat timbul melalui fenomena food waste di era sekarang ini. Fenomena food waste ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain tren yang berkembang dalam zaman maupun lingkungan tersebut, tren makanan baru ataupun promo makanan, menarik masyarakat untuk membeli produk makanan tersebut. Akibatnya, pelanggan tersebut membeli produk secara berlebihan, sehingga masyarakat kurang bertanggung jawab dalam pengelolaan. Melalui fenomena konsumsi berlebihan ini, food waste menjadi ancaman bagi masyarakat secara perlahan. Banyaknya makanan yang terbuang akibat makanan yang berlebih dan tidak sesuai dengan kebutuhan berdampak besar. Tingkat permintaan produksi suatu makanan meningkat, sama halnya dengan tingkat food waste yang juga meningkat. Tidak hanya bagi masyarakat, lingkungan juga terkena dampak dari fenomena food waste ini. Ada berbagai upaya yang dapat kita lakukan guna mengurangi tingkat konsumsi berlebihan yang sedang terjadi di era masyarakat sekarang ini. Dengan menyadari dampak pada food waste, masyarakat dapat menjadi lebih berhati-hati dalam menjaga gaya hidup dan pola konsumsi. Saya Melfasya Cendra, LCMC Newsline, mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat agar dapat mengonsumsi makanan dengan lebih bijak dan bertanggung jawab, agar permasalahan food waste yang kian meningkat dapat teratasi. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di LCMC Newsline berikutnya.
Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di LCMC Newsline. Bersama saya Aziza Naila, inilah LCMC Newsline selengkapnya. Pemirsa, kita hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi penampilan dan konsep self-care. Namun, di balik rutinitas perawatan diri yang terlihat sehat dan positif, ada tekanan tak terlihat yang mulai tumbuh di kalangan generasi muda. Tren beauty haul atau membeli produk kecantikan secara massal kini menjadi bentuk ekspresi populer di media sosial. Dari video unboxing hingga review produk terbaru, semuanya terlihat sebagai bentuk self-care dan cinta diri. Namun, fenomena ini secara tak langsung mendorong masyarakat untuk terus berbelanja, meski tak selalu membutuhkannya. Menurut survei Global Beauty Industry, lebih dari 60% konsumen Gen Z mengaku membeli produk skincare setelah melihat review di sosial media. Keinginan untuk ikut tren dan tak ketinggalan produk baru menciptakan budaya konsumsi yang berlebihan. Para influencer yang memamerkan rak skincare penuh botol dan krim tak hanya menginspirasi tetapi juga menimbulkan tekanan sosial tersendiri. Akibatnya, banyak orang mulai mengganti produk sebelum habis, ataupun membeli produk hanya untuk tampilan fits yang estetik. Baiklah pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Fenomena ini tak hanya berdampak pada keuangan pribadi, namun juga lingkungan dan kesehatan kulit. Produk yang digunakan secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan kulit, serta memicu masalah baru seperti iritasi atau breakout. Di sisi lain, sampah kemasan skincare menjadi masalah serius. Setiap tahun, industri kecantikan menyumbang jutaan ton limbah plastik yang sulit didaur ulang. Fenomena beauty haul yang seharusnya bentuk cinta diri secara tak sadar berubah menjadi tekanan sosial untuk terus membeli dan memiliki. Konsep self-care seharusnya menjadi sarana untuk menghargai diri, bukan menambah tekanan ataupun membuat kita terperangkap dalam standar kecantikan yang tak realistis. Self-care yang sehat adalah tentang merawat secara secukupnya, tanpa tergoda untuk selalu membeli hal terbaru. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Aziza Naila dengan LCMC Newsline. Pada akhirnya, beauty haul seharusnya tak lagi soal berapa banyak produk yang dimiliki, melainkan beberapa bijak dalam memilih dan menggunakannya. Merawat diri dengan kesadaran, bukan tekanan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di LCMC Newsline berikutnya.
Kembali lagi di LCMC Newsline bersama saya Zahra Talita. Fashion telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari, khususnya di kalangan anak muda. Namun di balik tren pakaian murah yang semakin marak, terdapat dampak lingkungan sosial yang sering tidak disadari. Liputan kali ini menyoroti fenomena pakaian murah dan perilaku konsumtif yang terus meningkat. Harga yang terjangkau mendorong masyarakat untuk membeli lebih banyak tanpa memikirkan dampaknya. Melalui kegiatan ini, kami berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak pakaian murah terhadap lingkungan dan sosial, mendorong pola belanja yang lebih bijak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap kondisi pekerja di industri fashion. Dalam beberapa tahun terakhir, industri fashion mengalami pertumbuhan pesat melalui produksi massal dengan harga murah. Merek-merek besar terus mengeluarkan koleksi baru dalam waktu singkat, sehingga mendorong konsumen untuk terus berbelanja. Namun proses produksi yang cepat ini menyebabkan peningkatan emisi karbon dan limbah tekstil secara signifikan. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut industri fashion menyumbang sekitar 10% emisi karbon global, serta menjadi salah satu penyumbang limbah air terbesar di dunia. Dampaknya tak berhenti pada lingkungan, namun juga dirasakan oleh para pekerja di balik industri ini. Banyak buruh yang digaji rendah, bekerja dalam kondisi kurang layak, dan tanpa jaminan keselamatan yang memadai. Sementara itu, media sosial terus membentuk pola pikir konsumtif, di mana penampilan dan tren baru dipandang sebagai standar nilai diri. Akibatnya, siklus produksi dan pembuangan pakaian terus berulang tanpa henti, meningkatkan jejak yang berat bagi bumi. Di tengah kondisi ini, muncul semakin banyak gerakan untuk mendorong fashion berkelanjutan. Banyak desainer dan anak muda mulai mengajak untuk mengurangi perilaku boros, memilih produk yang lebih tahan lama, dan mengutamakan etika dalam berbelanja. Setiap keputusan yang kita buat saat membeli pakaian memiliki dampak langsung bagi lingkungan dan kehidupan orang lain. Saya Zahra Talita dalam LCMC Newsline mengingatkan bahwa gaya bukan hanya tentang penampilan, tapi juga tentang kesadaran dan tanggung jawab terhadap bumi dan sesama. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di LCMC Newsline berikutnya.
kembali lagi di LCMC Newsline bersama saya Adinda Anur. Di tengah majunya teknologi, ada kebiasaan baru yang berbahaya untuk lingkungan dan kebijakan uang kita, yaitu tren mengganti gadget setiap tahun. Sebagai contoh nyata dari gaya hidup over consumption. Liputan kali ini membahas soal sikap boros dalam memakai barang elektronik dan dampak besarnya. Tren ini bukan lagi soal butuh, tapi soal ingin memperlihatkan status dan mencari kepuasan instan. Melalui liputan ini, kami ingin menyadarkan Anda untuk belanja lebih bijak demi kesehatan, uang pribadi, dan masa depan bumi. Iklan yang terlalu gencar serta keluarnya produk baru dengan perubahan yang sedikit membuat konsumen merasa gadget lama mereka sudah ketinggalan zaman. Alhasil, ponsel, laptop, atau jam pintar yang baru dibeli beberapa bulan langsung diganti hanya demi fitur baru yang kecil. Kebiasaan ini jelas bukan berdasarkan kebutuhan dan secara langsung menguras tabungan pribadi konsumen. Tidak hanya masalah finansial, penggantian perangkat tahunan juga menciptakan masalah lingkungan yang mengkhawatirkan. Perangkat elektronik lama yang dibuang cepat berubah menjadi sampah elektronik. Sampah ini sangat berbahaya karena mengandung bahan kimia berat seperti timbal dan merkuri yang sulit diurai. Jika penanganannya tidak benar, bahan beracun ini dapat mencemari tanah dan sumber air di sekitar kita. Mengurangi sampah elektronik dan membangun pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab membutuhkan perubahan besar dari dua sisi. Konsumen perlu mengutamakan ketahanan dan kesehatan finansial di atas tren sesaat. Sementara produsen perlu berkomitmen pada desain yang lebih mudah diperbaiki dan berkelanjutan. Saya Adinda Anur, LCMC Newsline, mengingatkan bahwa dengan mengevaluasi kebutuhan nyata dan memperpanjang usia pakai gadget, kita bisa bersama-sama memutuskan siklus overconsumption perangkat tahunan, menuju ekonomi elektronik yang lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di LCMC Newsline berikutnya.
Kembali lagi di LCMC Newsline bersama saya Kaniza Zaira. Gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat saat ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Fenomena food waste menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi dan perlu diwaspadai. Tingginya angka konsumsi berlebihan, khususnya pada food waste, semakin meningkat. Fenomena food waste ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari atau berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Banyak dampak yang dapat timbul melalui fenomena food waste di era sekarang ini. Fenomena food waste ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain tren yang berkembang dalam zaman maupun lingkungan tersebut. Tren makanan baru atau promo makanan menarik masyarakat untuk membeli produk makanan tersebut. Akibatnya, pelanggan tersebut membeli produk secara berlebihan sehingga masyarakat kurang bertanggung jawab dalam pengelolaan. Melalui fenomena konsumsi berlebihan ini, food waste menjadi ancaman bagi masyarakat secara perlahan. Banyaknya makanan yang terbuang akibat makanan yang berlebih dan tidak sesuai dengan kebutuhan berdampak besar. Tingkat permintaan produksi suatu makanan meningkat, sama halnya dengan tingkat food waste yang juga meningkat. Tidak hanya bagi masyarakat, lingkungan juga terkena dampak dari fenomena food waste ini. Ada berbagai upaya yang dapat kita lakukan guna mengurangi tingkat konsumsi berlebihan yang sedang terjadi di era sekarang ini. Dengan menyadari dampak pada food waste, masyarakat dapat menjadi lebih berhati-hati dalam menjaga gaya hidup dan pola konsumsi. Saya Kaniza Zaira, LCMC Newsline mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat agar dapat mengonsumsi makanan dengan lebih bijak dan bertanggung jawab, agar permasalahan food waste yang kian meningkat dapat teratasi. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di LCMC Newsline berikutnya.
kembali lagi di LCMC Newsline bersama saya, Kayla Gifta Kristi Budiono. Kita hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi penampilan dan konsep self-care. Namun, di balik rutinitas perawatan diri yang terlihat sehat dan positif, ada tekanan tak terlihat yang mulai tumbuh di kalangan generasi muda. Tren beauty haul atau membeli produk kecantikan secara massal kini menjadi bentuk ekspresi populer di media sosial. Dari video unboxing hingga review terbaru, semuanya terlihat sebagai bentuk self-care dan cinta diri. Namun, fenomena ini secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk terus belanja meski tak selalu membutuhkannya. Menurut survei Global Beauty Industry, lebih dari 60% konsumen Gen Z mengaku membeli produk skincare setelah melihat review di media sosial. Keinginan untuk mengikuti tren dan tak ingin ketinggalan produk baru menciptakan budaya konsumsi yang berlebihan. Para influencer yang memamerkan rak skincare penuh botol dan krim tak hanya menginspirasi, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial tersendiri. Akibatnya, banyak orang mulai mengganti produk sebelum habis atau membeli produk hanya untuk penampilan fit yang estetik. Fenomena ini tak hanya berdampak pada keuangan pribadi, namun juga lingkungan dan kesehatan kulit. Produk yang digunakan secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan kulit, serta memicu masalah baru seperti iritasi atau breakout. Di sisi lain, sampah kemasan skincare menjadi masalah serius. Setiap tahun, industri kecantikan menyumbang jutaan ton limbah plastik yang sulit didaur ulang. Fenomena beauty haul yang seharusnya bentuk cinta diri, secara tak sadar berubah menjadi tekanan sosial untuk terus membeli dan memiliki. Konsep self-care seharusnya menjadi sarana untuk menghargai diri, bukan menambah tekanan atau membuat kita terperangkap dalam standar kecantikan yang tak realistis. Self-care yang sehat adalah tentang merawat secara secukupnya, tanpa tergoda untuk membeli hal baru. Saya Kayla, LCMC Newsline. Pada akhirnya, beauty haul seharusnya tak lagi soal seberapa banyak produk yang dimiliki, melainkan seberapa bijak kita dalam memilih dan menggunakannya. Merawat diri dengan kesadaran, bukan tekanan. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di LCMC Newsline berikutnya.
Kembali lagi di LCMC Newsline bersama saya Helen Kristi Santoso. Fashion telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari, khususnya di kalangan anak muda. Namun, di balik tren pakaian murah yang semakin marak, terdapat dampak lingkungan dan sosial yang sering tidak disadari. Liputan kali ini menyoroti fenomena pakaian murah dan perilaku konsumtif yang terus meningkat. Harga yang terjangkau mendorong masyarakat untuk membeli lebih banyak tanpa memikirkan dampaknya. Melalui kegiatan ini, kami berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak pakaian murah terhadap lingkungan dan sosial, mendorong pola belanja yang lebih bijak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap kondisi pekerja di industri fashion. Dalam beberapa tahun terakhir, industri fashion mengalami pertumbuhan pesat melalui produksi massal dengan harga yang rendah. Merek-merek besar terus mengeluarkan koleksi baru dalam waktu yang singkat, sehingga mendorong konsumen untuk terus berbelanja. Namun, proses produksi yang cepat ini menyebabkan peningkatan emisi karbon dan limbah tekstil secara signifikan. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut, industri fashion menyumbang sekitar 10% emisi karbon global, serta menjadi salah satu penyumbang limbah air terbesar di dunia. Dampaknya tak berhenti pada lingkungan, namun juga dirasakan oleh para pekerja di balik industri ini. Banyak buruh yang digaji rendah, bekerja dalam kondisi kurang layak, dan tanpa jaminan keselamatan yang memadai. Sementara itu, media sosial terus membentuk pola pikir konsumtif, di mana penampilan dan tren baru dipandang sebagai standar nilai diri. Akibatnya, siklus produksi dan pembuangan pakaian terus berulang tanpa henti, meninggalkan jejak yang berat bagi bumi. Di tengah kondisi ini, muncul semakin banyak gerakan untuk mendorong fashion berkelanjutan. Banyak desainer dan anak muda mulai mengajak untuk mengurangi perilaku boros, memilih produk yang lebih tahan lama, dan mengutamakan etika dalam berbelanja. Setiap keputusan yang kita buat saat membeli pakaian memiliki dampak langsung bagi lingkungan dan kehidupan orang lain. Saya, Helen Kristi Santoso, LCMC Newsline, mengingatkan bahwa gaya bukan tentang penampilan, tapi juga tentang kesadaran dan tanggung jawab terhadap bumi dan sesama. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di LCMC Newsline berikutnya.
Kembali lagi di Maaf. Oke. Kembali lagi bersama saya Maula Rahma Pambudi pada LCMC Newsline. Di tengah majunya teknologi, ada kebiasaan baru yang berbahaya untuk lingkungan dan kebijakan uang kita, yaitu tren mengganti gadget setiap tahun. Sebagai contoh nyata dari gaya hidup overconsumption, liputan kali ini membahas soal sikap boros dalam memakai barang elektronik dan dampak besarnya. Tren ini bukan lagi soal butuh, tapi soal ingin memperlihatkan status dan mencari kekuasaan instan. Melalui liputan ini, kami ingin menyadarkan Anda untuk belanja lebih bijak dan demi kesehatan uang pribadi dan masa depan bumi. Iklan yang terlalu gencar serta keluarnya produk baru dengan perubahan yang sedikit membuat konsumen merasa gadget lama mereka sudah ketinggalan zaman. Alhasil, ponsel, laptop, atau jam pintar yang baru dibeli beberapa bulan langsung diganti hanya demi fitur baru yang kecil. Kebiasaan ini jelas bukan berdasarkan kebutuhan dan secara langsung menguras tabungan pribadi konsumen. Tidak hanya masalah finansial, pergantian perangkat tahunan juga menciptakan masalah lingkungan yang mengkhawatirkan. Perangkat elektronik lama yang dibuang cepat berubah menjadi sampah elektronik. Sampah ini sangat berbahaya karena mengandung bahan kimia seperti timbal dan merkuri yang sulit diurai. Jika penanganannya tidak benar, bahan beracun ini dapat mencemari tanah dan sumber air di sekitar kita. Mengurangi sampah elektronik dan membangun pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab membutuhkan perubahan besar dari dua sisi. Konsumen perlu mengutamakan ketahanan dan kesehatan finansial di atas tren sesaat. Sementara produsen perlu berkomitmen pada desain yang lebih mudah diperbaiki dan berkelanjutan. Saya Maula Rahma Pambudi, LCMC Newsline, mengingatkan bahwa dengan mengevaluasi kebutuhan nyata dan memperpanjang usia pakai gadget, setiap bisa bersama-sama memutuskan siklus overconsumption. Perangkat tahunan menuju ekonomi elektronik yang lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan LCMC Newsline. Sampai jumpa dan salam sejahtera.